Hallelujah. We can dance. Everybody, come on. Biasa men. Kita siapkan hati kita untuk kita datang di hadapan Tuhan. Kita teduhkan hati kita sejenak. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang indah, untuk hari yang baru yang Tuhan masih percayakan atas setiap kami. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan, bukan karena Tuhan dan jaga kami, tapi anugerah-Mu yang begitu besar atas setiap kami jemaat. Dan kami mau mengucap syukur karena Bapa terlalu baik. Dan kami mau mengucap syukur karena Bapa luar biasa. Terbukti pemeliharaan Tuhan sempurna atas kami. Sampai hari ini kami sehat, kami kuat, karena Tuhan menjaga kami. Terima kasih Bapa yang baik buat hari ini. Kami siapkan hati kami, tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami mau belajar bawa persembahan di hadapan. Kami mau belajar bawa sesuatu di hadapan. Dan kami mau belajar bersyukur senantiasa atas segala keadaan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Mari sampaikan syukur-Mu kepada Bapa yang baik yang memelihara hidup-Mu. Terima kasih Tuhan.
Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Angkat tangan.
Wala parisay kami, wala paghanap kami Tuhan. Nagdaiman kami di dalam tidak pinaboyan. Kami berserah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Disiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman. Bila engkau bersamaku,
mampu berjalan tanpa anugerah dan kasih-Mu Tuhan. Kami tidak mampu berjalan tanpa Roh-Mu yang membimbing kami. Amin. Kami sudah menyembah-Mu, kami sudah memuji-Mu, kami sudah melakukan banyak hal bersama dengan Engkau hari ini Tuhan. Kami yakin bahwa Engkau hadir di sini, melihat hati kami, membukakan pikiran kami, membebaskan kami dari setiap belenggu dosa kami, membebaskan kami dari setiap masalah kami. Dan pada hari ini kami mau tanggalkan semua masalah kami, dan kami mau fokus mendengarkan firman Tuhan. Amin Tuhan. Ajar kami, didik kami, bantu kami agar kami menjadi pribadi yang lebih baik hari lepas hari. Kami mau diproses oleh Tuhan, kami mau dibentuk oleh Tuhan. Bapak, sebentar hamba akan bicara Tuhan. Tanggalkan setiap keegoisan hamba. Hamba mau datang, kami mau sama-sama belajar, kami mau sama-sama dipulihkan oleh Engkau pagi hari ini Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan. Dalam nama-Mu kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tunduk Bapak Ibu Saudara. Oke. Saya bersyukur kepada Tuhan karena saya bisa dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan di pagi yang indah ini. Shalom. 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 Coba lihat samping kanan kirinya. Berikan senyuman yang paling terbaik yang Bapak Ibu punya, yang saudara punya, agar dengan senyuman saudara masalah orang lain itu bisa sedikit demi sedikit turun. Ya, minimal berikan senyuman aja, jangan kasih muka kecut gitu kan. Dari rumah udah banyak masalah, sampai gereja ketemu orang di dalam gereja mukanya aduh, bikin tambah banyak masalah ya. Tapi kita mau jadi berkat bagi semua orang. Amin. 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 Hari ini kita mau belajar untuk tema bulan kita hari ini yaitu menjadi hamba yang taat. Dan subtema kita adalah ketaatan sebagai bentuk kasih. Keren ya? Ketaatan sebagai bentuk kasih. Nah, kita mau belajar tentang hal ini. Mari kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita mau taruh dulu masalah kita mungkin berat, tapi kita mau tanggalkan dulu, mungkin ada firman Tuhan yang melegakan hati kita. Mungkin ada suara Tuhan melalui firman Tuhan yang membuat kita kuat. Maka mari kita sama-sama mau belajar. Nah, maka dari itu hari ini kita mau pahami step by step, satu demi satu, kata demi kata dari ketaatan sebagai bentuk kasih. Saya ambil di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 20. Ya, kita akan baca bersama-sama. Coba LCD bukakan kepada kita Yohanes pasal ada. Oke, kita buka Alkitab kita semuanya yang bawa hari ini. Kita mau sama-sama buka dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-20. Yang sudah menemukan katakan amin. Amin. Oke. Saya ayat pertama dan Bapak Ibu ayat yang berikutnya kita bersama-sama dan nanti pasal yang ayat yang ke-20 kita bersama-sama dengan Tuhan. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan bacakan pada hari ini. Biarkan Roh Kudus menerangi hati kita. Nah, hari ini kita mau belajar tentang ketaatan sebagai bentuk kasih. Coba next. Ya, kita akan bedah kata ini. Kata taat ini mungkin kita sudah sangat familiar. Kita sudah sangat sering mendengar, baik di sekolah, baik di dalam lingkungan pemerintahan, di gereja pun kita punya peraturan, sehingga kita perlu mentaati peraturan tersebut. Nah, kata taat ini
Yang tadi saya bilang, familiar, kita sering dengar. Kata yang tidak terlepas dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan di dalam keluarga pun pasti punya peraturan. Meminta anaknya atau istrinya atau suami istri atau di dalam lingkungan keluarga untuk saling mentaati peraturan yang ada. Misalnya anak tidak boleh keluar lewat dari jam berapa. Itu bagian dari peraturan yang harus ditaati. Nah, jadi kata ini melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kata yang selalu sama dilihat dari sudut pandang manapun. Ya. Taat, mau lihat dari belakang, mau lihat dari dimanapun, tetap dibaca taat ya. Nah mungkin dibacanya beda. Hanya taat ini mau dibaca dari belakang, dari depan ke belakang, belakang ke depan, tetap sama. Katanya taat. Namun, menjadi pertanyaan buat kita sama-sama adalah makna dari kata itu. Arti dari kata itu. Atau esensi dari kata itu. Atau pengertian dari kata itu. Nah mari kita mau belajar. Apa itu taat? Taat dalam next etimologinya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau kita baca dan kita pahami, kata taat ini berarti senantiasa tunduk. Nah, tunduk ini bisa kepada Tuhan atau kepada pemerintahan. Ya, tidak berlaku curang dan saleh. Ya. Kemudian apa? Dia bilang tadi taat kepada Tuhan dan kepada pemerintahan. Nah, kepada Tuhan jelas representasi atau kehadiran Tuhan dihadirkan di dalam gereja. Maka ketika kita mentaati setiap aturan gereja, setiap apa yang gereja keluarkan, kita sedang mentaati apa yang Tuhan pilih. Ya. Kemudian juga pemerintah. Ketika kita mentaati peraturan dalam sebuah negara, maka kita sedang mentaati representasi Tuhan di dalam sebuah negara. Misalnya kita di Indonesia, kita punya banyak peraturan. Nah, peraturan-peraturan itu kita tidak boleh langgar, sehingga itu mencerminkan kita adalah orang-orang yang benar-benar mengerti, memahami, dan mentaati peraturan tentang negara. Next, jika ditambahkan imbuhan ke dan an menjadi ketaatan, maka kata ketaatan mendapat arti kepatuhan, lebih luas lagi, kesetiaan, kesalehan, dan fungsi untuk tidak membahayakan atau mengganggu kedamaian atau keadilan. Jadi ketika kita taat, kita punya kesetiaan. Mencerminkan seorang yang punya kesetiaan, seorang punya kesalehan, seorang yang tidak membahayakan orang lain, dan dia berlaku adil. Karena ketaatan dia. Maka kalau kita simpulkan dan kita tarik di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya, ketaatan selalu berkaitan dengan kepatuhan, kesalehan, kesetiaan seorang kepada otoritas yang lebih tinggi, baik itu kepada Tuhan ataupun kepada pemerintahan. Jadi ketika kita taat adalah kita sedang mentaati otoritas yang lebih tinggi, yaitu Tuhan ataupun pemerintahan-pemerintahan yang ada, baik di dalam negara kita ataupun dalam lingkungan kecil, keluarga, gereja. Seperti itu. Kita mentaati otoritas yang lebih tinggi. Kita akan masuk lebih dalam lagi tentang sebenarnya kita taat itu karena apa? Patuh itu karena apa? Apa yang menggerakkan kita sehingga kita mau taat? Kita akan bahas. Oke, kita lanjut dulu ya. Next. Maka kita akan melihat bagaimana Alkitab membicarakan tentang ketaatan. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 20 yang kita bacakan tadi, dan ayat yang pertama, ayat yang 15 itu bilang kayak gini. Jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan, kita mentaati perintah Tuhan. Jadi kepatuhan kita seharusnya beralaskan kasih itu sendiri. Kasih kepada siapa? Kasih kepada Tuhan. Ada orang mentaati sebuah peraturan karena takut kena sanksi, karena takut hubungan rusak dalam hubungan. Misalnya kayak gini, saya takut dia ikut doa di GBI Parakletos, nanti dia dijatuh. Ya kan? Ketakutan itu yang buat dia sebenarnya bukan karena dia punya keinginan atau punya rasa kasih sayang untuk melayani Tuhan, tapi karena takut ada hukuman, ada sanksi yang dia dapat. Akhirnya mau belajar sama-sama, kita mau sama-sama di
dibersihkan hidup kita, pikiran kita, sehingga langkah hidup kita semakin hari semakin lebih baik. Nah, dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai 20 ini adalah bentuk percakapan antara Tuhan Yesus dan para muridnya. Nah, ayat itu sangat jelas perintah Yesus, di mana jika muridnya mengasihi dia atau benar-benar mengasihi dia, maka harus ada bukti yang ditunjukkan, harus ada tindakan yang dilakukan. Jadi bukan sekedar berucap, ya, aku sayang kepadamu, tapi entek, kosong gitu. Cuma ngomong doang, omdo, aku mengasihimu Tuhan, tapi masih suka julid, masih suka gosip, ya, masih suka melakukan hal-hal yang melukai perasaan Tuhan. Ya. Oke. Kemudian harus ada tindakan yang mereka kerjakan. Jadi tidak serta-merta hanya mengakui bahwa mereka mengasihi Yesus, tapi juga harus melakukan apa yang diperintahkan. Nah, pertanyaannya adalah apa yang Tuhan perintahkan? Ya. Kalau kamu mengasihi aku, kamu melakukan apa yang diperintahkan? Ya, perintahnya apa? Ya. Apa perintahnya Tuhan? Ini perintah next. Perintahnya adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap perbuatan kita. Itu perintah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap perilaku, tindakan. Itu perintah Allah. Maka ketika kita bilang kita mau taat sama Tuhan, tapi kita masih bilang Tuhan gak adil sama diri kita, sebenarnya kita mengasihi Tuhan itu karena kita tuh taat sama Tuhan itu karena takut kita gak dapat bagian di dalam kerajaan surga, atau karena kita takut hubungan dan kita dengan Tuhan menjadi rusak, atau karena kita benar-benar punya rasa saya cinta sama Tuhan. Jadi ketaatan yang kita bangun selama ini seperti apakah hati kita bersih? Apakah jiwa kita bersih? Apakah pikiran kita bersih? Itu sebuah rangkaian yang tidak bisa terlepaskan dalam kehidupan kita. Ketika hati kita bersih, pasti jiwa kita bersih. Ketika jiwa kita bersih, pikiran kita bersih. Ketika pikiran kita bersih, kita punya tindakan, perilaku pasti juga baik dan benar. Tidak bisa dipisahkan. Saya cuma berikan hati saya Tuhan. Enggak, gak jangan bisa. Banyak orang bilang saya cuma kasih hati, terus pikiran, jiwa, dan perilaku kamu gak kasih sama Tuhan. Tidak bisa. Itu satu keutuhan yang tidak bisa terlepaskan. Maka Tuhan bilang apa? Kasihlah itu dengan semuanya. Semua elemen-elemen dalam kehidupan kita, mulai dari hati kita. Berbicara tentang perasaan, tentang jiwa kita, tentang akal budi kita. Itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jadi nggak bisa dia bilang dia sayang sama Tuhan, dia cinta sama Tuhan, tapi tidak ada masalah. Bahkan tuh, ya. Maka ada satu peribahasa bilang kayak gini: kita menjadi ateis ketika kita orang-orang dalam keadaan senang, tapi kita menjadi bertuhan ketika dalam keadaan susah. Kita baru cari Tuhan kalau kita lagi susah, benar? Tapi waktu kita nggak lagi senang, lagi happy, lagi punya banyak hal, kita lupa. Kita kayak orang tidak pernah kenal Tuhan. Bagaimana kita mau benar-benar taat sama Tuhan kalau kita tidak benar-benar mengasihi Dia dengan sepenuh dan seutuhnya? Sangat sulit. Maka ketaatan adalah kasih kepada siapa? Pada Tuhan. Yang bahkan kita tidak lihat, tapi kita tetap percaya. Amin. Yang kedua, perintahnya adalah mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Kita bohong kalau kita bilang kita mengasihi orang lain, tapi kita selalu melihat diri kita dengan penuh ketidakpercayaan diri. Kita melihat diri kita dengan penuh banyak kekurangan. Terus kita bilang saya mengasihi kamu dengan sepenuhnya. Tunggu dulu, kamu dulu mengasihi dirimu. Bereskan dulu hati kita. Maka banyak anak-anak muda kira-kira ini insecure, bahasa keren, kurang percaya diri. Kak, saya nggak bisa kayak artis K-pop, tinggi langsing putih lah. Karena apa? Selalu melihat ukuran orang lain lebih baik daripada dirinya. Ukuran kecantikannya adalah ini. Sehingga ketika dia membandingkan dengan diri dia merasa minder.
maka kita pun juga harus mengasihi diri kita yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan. Tidak bisa kemudian kita cuma menerima hal yang baik saja, tapi yang buruk dalam kehidupan kita tidak terima. Maka kita harus benar-benar belajar untuk menerima diri kita dulu, baru kita mengasihi orang lain, baru kita bisa mengasihi lebih banyak orang. Tapi kalau hati kita masih busuk, mohon maaf, hati kita masih rusak, hati kita masih penuh dengan kedengkian, kebencian, maka kita seperti orang-orang yang hipokrit, orang-orang yang munafik. Ya. Maka Tuhan bilang apa? Umatku memuliakan aku dengan mulutnya, tetapi hatinya jauh daripada menyembah Tuhan, katakan di gereja, waktu baca firman Tuhan, waktu pokoknya hal-hal bersifat agamawan itu paling luar biasa. Maka Tuhan bilang kalau hidup keagamaan tidak lebih benar daripada ahli Taurat, kamu tidak diselamatkan. Kita mengerti firman, tapi kalau kita tidak menghidupi firman itu, percuma. Yesus bilang para ahli Taurat mengerti firman. Dari ujung kaki sampai ujung kaki sampai ujung kepala mereka khatam firman Tuhan. Bangun pagi mereka selalu ngomong tentang hukum Taurat. Mereka paham. Tapi ketika mereka melihat ada orang miskin, mereka tidak membantu. Mereka melihat ada orang lemah, mereka tidak menolong. Maka Tuhan bilang munafik. Itu seperti kuburan yang depan di luarnya bagus, tetapi di dalamnya penuh dengan tulang belum. Nah, bagaimana dengan kita hari-hari ini? Apakah hati kita tergerak atau tergoncang ketika kita melihat ada ketidakadilan dalam kehidupan? Apakah hati kita benar-benar seperti ingin berteriak untuk melihat kemiskinan yang terjadi? Atau kita justru duduk nyaman dan kita berdoa di dalam kamar kita yang penuh AC, terus kita ya Tuhan saya mengasihi engkau. Sabar dulu. Ini perintah dulu. Yang ketiga, lebih sadis lagi, mengasihi musuhmu dan mendoakan mereka. Mengasihi musuh, lihat mukanya aja hari ini, masih dia datang hari ini, dia kan? Kenapa sih? Gitu kan? Atau lihat tetangga gitu kan? Atau kita diomongin oleh orang lain, kita dijuliti oleh orang lain, terus kita merasa, marah, emosi. Ingat dulu kalau kita mau taat sama Tuhan, ini perintahnya. Kasihilah musuhmu dan bukan sampai itu, doakan mereka. Mendoakan musuh bukan buat dia cepat tinggalkan dunia, tapi untuk dia terbuka hatinya. Jadi kalau kita mulai berpikir selama ini kita mentaati Tuhan karena apa? Karena perintah yang mana? Karena untuk diri saya sendiri atau bagaimana? Dan yang terakhir, ini yang Tuhan bilang, perintahku adalah amanat agung Tuhan Yesus ketika dia sebelum naik sorga. Matius pasal yang 28 ayat 19 sampai 20. Itu ada PI Injilan. Saya sering ngikutin tuh di grup kita, grup gereja. Itu kan selalu ada pertanyaan firman Tuhan, pertanyaan selalu baca, luar biasa gitu. Saya juga kadang diingatin ya. Maka sangat amat senang ketika semua juga saling menjawab pertanyaan. Jadi kita bisa lihat nih, oh iya ada sudut pandang lain yang kadang kita nggak lihat, tapi di situ Tuhan menahan. Apalagi pertanyaan-pertanyaan atau jawaban-jawaban dari Bapak ini. Bahkan saya juga belajar dari situ. Ketika saya baca firman Tuhan, ada pertanyaan tentang Injil kan, tentang penginjilan. Ada tentang pertanyaan bagaimana hidup kita harus bersyukur, ya kan? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu kadang saya pikir juga. Kenapa? Saya masih muda, maka saya belajar dari Bapak Ibu yang sudah berkeluarga. Karena saya sebentar lagi akan berkeluarga. Amin. Ada amin? Amin. Iya. Nah, itu ada PI di situ. Gambaran kita PI adalah kita harus memberitakan Injil ke semua daerah, pelosok-pelosok.
gambaran besar. Gambaran kecilnya adalah kita perkataan kita dan tindakan kita menjadi berkat bagi orang lain. Itu berbeda. Sehingga mereka, kok bisa kayak gitu? Kok umat Tuhan atau orang percaya atau umat Nasrani, kok meskipun dijahati mereka tetap mau percaya, mereka masih tetap mengasihi. Kita sedang memberitakan kerajaan Allah. Kita sedang mendatangkan kerajaan surga bagi mereka. Tidak perlu kita ucapkan mungkin, oh kamu harus percaya begini. Tapi dari perbuatan kita, dari tindakan kita, ketika kita dapat mengasihi mereka, tergambar ada rahmat Allah yang menaungi pikiran mereka. Terus ada membaptis, tugas gereja. Ada mengajar. Sehingga ketika kita diajar oleh Tuhan atau ada firman Tuhan, kita mau buka diri. Oh iya, apa yang Tuhan mau bicara buat saya hari ini? Jangan kemudian ada hamba Tuhan mungkin yang kita nggak suka, kita menutup diri. Lelah. Jangan. Dalam setiap perkataan-perkataan orang-orang yang berdiri dalam mimbar Tuhan, selalu ada pesan-pesan Tuhan yang tersirat untuk diri kita. Maka ketika kita membuka hati, ada pengajaran-pengajaran yang mencerahkan hati kita. Meskipun mungkin kita nggak suka orangnya, ya saya ini. Tapi minimal dengar firman. Oke, jadi itu 4 hal ini yang perlu kita mengerti, kita sadari, kita tanamkan dalam hati kita. Kalau kita benar-benar mengasihi 4 hal ini, perintahnya. Kalau kamu mengasihi aku, kamu melakukan perintahku. Tanda tanya di situ. Perintahnya apa Tuhan? Ini perintah. Ini perintah. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu, kasihilah musuhmu, doakan mereka. Menjalankan amanat Allah. Itu yang harus kita bangun kalau kita benar-benar mau taat sama Tuhan. Ya. Oke, lanjut. Mengapa Yesus menggunakan kata jikalau? Ya. Jikalau kamu mengasihi, kenapa dia? Kalau kamu mengasihi aku, kenapa nggak langsung aja? Tapi harus pakai kata jikalau. Karena di dalam kata jikalau itu antara dia kayak gini. Nanti kamu bisa juga nggak ngakuin. Kamu juga nggak akan mengasihi aku. Maka dia bilang, jikalau kamu mengasihi aku. Ada indikasi mudah-mudahan Yesus tidak sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Ada indikasi di dalam pembacaan dalam Yohanes. Kemudian juga murid-muridnya hanya atau masih mementingkan diri sendiri, kepentingan pribadi. Ada ketakutan dan kegalauan ketika Yesus pergi meninggalkan mereka. Karena saya bilang itu percakapan Yesus sebelum dia pergi meninggalkan para murid. Dan dalam konteks ini Yesus memberikan nasihat dan juga teguran kepada para murid. Mereka masih bersoal dengan Yesus. Oh Tuhan jangan tinggalkan aku. Makanya Yesus itu dalam Yohanes, dia cerita tentang rumah Bapa, dia cerita tentang dia akan pergi, dia akan berikan Roh Kudus. Agar apa? Murid-muridnya sadar, ini bukan tentang kamu, tapi ini tentang kerajaan Allah. Ini bukan tentang diri kita lagi, tetapi tentang Tuhan. Maka ketaatanmu harus didasarkan cinta akan Tuhan. Ketaatan kita harus sungguh-sungguh di dalam kasih. Tema kita tadi harus di dalam kasih. Nah, tentunya antara mengasihi Allah dan ketaatan tidak dapat terpisahkan. Jadi kalau kita bilang kita mengasihi Allah, kita taat. Tidak bisa kita pisahkan antara kita mau taat, terus kita nggak mengasihi Tuhan, atau kita mengasihi Tuhan, tapi kita nggak mau taat. Sehingga ketika seseorang mengaku dirinya mengasihi Allah, sudah seharusnya dia benar-benar mengikuti perintah Allah atau perintah Tuhan. Itu sudah semestinya. Kudu, harus. Mengasihi Tuhan harus. Oke. Nanti kita bahas lagi kenapa sih Tuhan perlu memberikan Roh Kudus itu, Parakletos itu kepada para murid. Emang waktu Yesus bersama dengan para murid mereka nggak punya Roh Kudus? Kita bahas. Oke, lanjut.
Dalam konteks ini, dalam Yohanes, dalam keadaan pada saat penulisan kitab Yohanes, situasi yang terjadi dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 20. Situasinya, yang tadi bilang, para murid ini lagi galau. Aduh, guru mau pergi lagi, meninggal, dan mereka dan kembali ke surga. Mereka bingung, aduh siapa lagi panutan kami? Aduh siapa lagi yang akan mengajar kami? Mereka punya kegalauan, kegelisahan dalam diri mereka. Takut gak punya figur lagi. Takut gak ada orang lagi yang bisa mengajar mereka. Karena Yesus sudah bilang, saya akan pergi kembali ke rumah Bapa. Dan percakapan ini adalah sebuah nasihat. Gak ada sebuah teguran juga. Nah, di dalam nasihat, teguran ini ada janji. Hei, kamu gak sendiri. Maka dia bilang apa? Kamu tidak akan menjadi yatim piatu. Aku akan memberikan Roh Kudus. Nah, inilah rangkaian cerita sebelum Yesus ditangkap, kemudian disalibkan, kemudian mati, bangkit, dan naik surga. Ini rangkaian kisah ini yang tidak bisa terpisahkan. Maka kenapa dia memberikan Roh Kudus itu? Nah, kita kan paham kan? Oh, kenapa Tuhan perlu memberikan Roh Kudus kepada para murid? Karena itu tadi ada kegelisahan, ada ketakutan, ada kehilangan figur tadi. Jadi mereka perlu untuk mendapatkan kekuatan. Maka dia bilang, kalau kamu ngasih, kamu taat aja sama perintah. Kamu nggak sendiri, kamu nggak yatim piatu. Ada penolong yang akan menolong kamu. Next, siapa penolong itu? Yaitu tadi Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu dalam bahasa Yunani adalah Parakletos. Ya, seperti dulu ada di sini tulisannya. Nama gereja kita, KBRI Parakletos. Yang artinya adalah penolong, penghibur, penasehat. Ada juga bisa diartikan pengacara, pembela, atau penasihat hukum. Nah, kenapa Tuhan perlu memberikan penolong itu? Perlu memberikan Roh Kudus itu? Ketaatan akan perintah Tuhan tidak serta-merta membuat para murid menjadi pribadi yang kuat. Harus ada penolong yang mengingatkan, yang menolong mereka. Sehingga ketika mereka mulai bingung, tidak ada kehadiran Yesus bersama dengan mereka, mereka disadarkan oleh kehadiran Roh Kudus. Kamu adalah umat pilihan Allah. Kita adalah umat pilihan Allah. Kita disadarkan. Ketika kita mau melakukan dosa, ada Roh Kudus yang mengingatkan kita. Ada penolong. Jadi dalam 1 Korintus dia bilang kayak gitu ya, bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu terima tidak akan melebihi batas kemampuanmu. Sebab aku sudah setia dan nanti aku memberikan Roh Kudus sebagai penolong. Jadi ketika kita menghadapi pencobaan, kita menghadapi permasalahan, kita punya penolong. Tapi itu kita nggak buat, kita bukan orang-orang yang bisa taat. Ketaatan kita itu semua bagian dari anugerah Tuhan. Pemberian Tuhan. Taat kita aja itu adalah anugerah Tuhan. Hari ini kita bilang kita mau taat sama Tuhan. Nanti kita keluar gereja ada mobil serempet kita langsung, woi, mata. Iya. Woi. Udah kayak gitu. Terus kita bilang kita mau taat. Gak bisa. Ketaatan kita adalah bagian dari anugerah Tuhan. Kita nggak mampu taat, tapi kita butuh Tuhan untuk membuat kita menjadi taat. Maka kita nggak bisa memegahkan diri kita. Saya udah taat, enggak. Ketaatan kita bagian dari anugerah Tuhan. Nah, anugerah Tuhan itu dihadirkan melalui pertolongan Roh Kudus yang mengingatkan. Suatu ketika saya baru pulang pelayanan ibadah Yud malam-malam, ya naik motor. Tiba-tiba ada pemuda-pemudi, ya kan, Sabtu malam, kan, karena saya LDR, jadi saya kosong jok belakang. Jadi jalan pulang, terus ada pemuda-pemudi. Terus mereka lihatin saya, lihatin, terus saya lihatin juga. Jadi saling tatap-tatapan antara saya dan ceweknya, antara ceweknya dengan saya dengan cowoknya juga. Jadi saling tatapan bertiga ini, saya lihatin ini. Terus cowoknya kan, saya juga kan
saya sendiri, nggak mungkin cewek mau tiba-tiba pindah. Jadi saya lihatin, lihat-lihatan, terus tiba-tiba cowoknya, kenapa? Oh, kenapa? Ya kenapa juga dia bilang kayak gitu. Oh marah dia. Terus dia ancungkan dari tengah kepada saya. Saya baru pulang gereja, baru pulang kota, ngomongin tentang God is power waktu itu di gerejanya. Korea Tuhan God is power. Tuhan adalah kekuatan. Wah makin menggebu-gebu dalam hati kan. Oh ini Tuhan adalah kekuatan ini. Ini waktunya sudah menunjukkan kekuatan Tuhan. Saya kejar dia. Kejar-kejar juga bola. Jadi saling kejar-kejaran. Tiba-tiba saya mikir, nah apa bedanya saya sama dia kalau saya juga pergi terus ancungkan dia untuk tengah ke dia. Saya sadar bahwa pulang 2 minggu selanjutnya sama berjalan dengan motor. Terus saya gocek teman saya. Kami baru pulang pelayanan dari gereja hari Minggu BBI Trikora. Terus tiba-tiba ada orang yang sama juga. Pokoknya di jalan itu ada orang yang aneh gitu. Ada aja tinggal laku mereka di jalan itu kan. Terus nantangin untuk berantem. Oh ayo, masih muda kan, masih segar ini kan, darah muda itu kan. Ayo, kenapa juga? Jadi berantem gitu. Ada habis pelayanan. Terus teman saya bilang kayak gini, Bang, abang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ntar dulu lah. Jangan disisain ini, kita bungkus bawa pulang. Jadi saya sadar bahwa kita mau taat aja itu kita nggak bisa. Kita butuh pertolongan Tuhan. Bahkan kita taat itu adalah anugerah Tuhan. Iya kan? Nah, kita butuh ini Parakletos. Roh Kudus itu yang mengingatkan. Kalau kita mau terus bawa ego kita mau bawa terus diri kita. Oh kita nyetir gitu kan, ada yang melihatin kita dari kaca mobil langsung. Kenapa? Ya kenapa juga? Main kuis di situ. Hanya jauh. Enggak gitu. Kita perlu punya kesadaran akan hal ini. Ya. Pemberian Roh Kudus juga dimaksudkan agar murid tidak merasa ditinggalkan. Kita adalah murid Tuhan, tidak merasa ditinggalkan. Mari semakin percaya dan menaruh harapan penuh pada Tuhan. Sehingga ketaatan kita itu dibarengi dengan anugerah Tuhan. Sehingga kita sadar, oh Tuhan terima kasih. Kita punya ucapan syukur di dalam ketaatan kita. Karena kasih Tuhan kita. Next. Nah, coba kita merefleksikan diri kita sebentar dalam Yohanes pasal yang ke-14 ini, 14 ini. Kalau kita menyadari ini adalah sebuah perintah dari Tuhan untuk mengasihi Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan inginkan, maka ketaatan kita itu bukan cuma sekedar omongan doang, tapi itu ada sebuah bukti bahwa kita benar-benar mau mencintai Tuhan, kita benar-benar mau mengasihi Tuhan. Bahkan kita mengasihi Tuhan pun selalu telat. Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Bahkan kalau kita mau bangun pagi, saya mau lebih dulu berdoa. Tuhan sudah mengasihi kita. Waktu kita bangun pagi pun itu bentuk cinta kasih Tuhan. Maka ketika kita mau mencintai Tuhan, cintai Dia lah dengan penuh ucapan syukur, cintai Dia dengan penuh kepatuhan, cintai Dia dengan penuh ketaatan, cintailah Dia dengan penuh rasa syukur bahwa hidup saya adalah anugerah Tuhan yang tidak bisa dilepaskan dari pertolongan Tuhan. Seberapapun hebat kita, seberapapun kaya kita, seberapapun apapun yang kita punya untuk membanggakan diri kita, nothing di hadapan Tuhan. Sekuat-kuatnya kita melakukan perbuatan baik itu pun kita lakukan atas anugerah. Jadi kita nggak punya apa-apa untuk dibanggakan. Kita cuma punya Tuhan untuk disanjung, diagungkan. Jadi nggak bisa. Ada yang bilang, saya sudah melakukan doa puasa 3 hari 3 malam. Saya sudah sebentar lagi naik surga. Ya nggak bisa gitu bos. Bahkan ketika kita melakukan hal itu,
kembali melakukan perintah Tuhan. Bahkan sudah diberikan ini pun masih ada yang menyangkal. Sudah diberikan ini pun masih ada yang meninggal. Petrus dengan begitu pongahnya dia bilang, Tuhan saya tidak akan meninggalkan Tuhan kan? Tapi ketika ayam berkokok 3 kali, sudah 3 kali dia menyangkal Yesus. Dia mau bapak-bapak, nggak bisa melakukan itu. Pemberian Roh Kudus sebagai bentuk cinta kasih Allah kepada para murid agar mereka tetap kuat teguh dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita adalah gereja Tuhan. Saya, ibu, saudara, teman-teman semua di sini, kita ini gereja. Jangan batasi gereja cuma semua gedung. Gereja adalah maka kita adalah gereja, kita cerminkan ada Tuhan di dalam gereja. Ada Tuhan dalam diri. Maka ketika kita berada di manapun kita berada, kita cerminkan bahwa hidup kita berbeda dari orang pada umumnya. Dari orang yang mereka katakan mereka mengenal Tuhan. Tapi kita tunjukkan bahwa kita mengenal Tuhan dan kita melakukan perintah Tuhan. Kita mentaati perintah Tuhan karena kita mengasihi dan mencintai Tuhan. Next. Nah, ada seorang namanya A.S. Hellman. Dia ini adalah seorang ahli hukum dan sosial masyarakat. Dia bilang ada 3 jenis ketaatan. Nah, ini yang saya singgung di awal tadi. Ketaatan yang pertama adalah compliance. Itu ketaatan yang berdasarkan rasa takut diberikan sanksi. Dia taat karena dia takut, cuma takut diberikan sanksi. Ya daripada nanti nggak dikasih mimbar, dikasih main musik, nggak dikasih WL, maka saya ikut aja. Dia taat karena takut, bukan karena kita cinta sama Tuhan. Kemudian itu yang kedua, ketaatan yang kedua ada identification. Ketaatan yang berdasarkan rasa takut rusaknya hubungan. Ya daripada nanti hubungan saya rusak, ya udah saya takut aja. Baru dia bucin. Ya, terus ceweknya suruh ke kiri. Ya udahlah. Ya. Pokoknya taat karena takut hubungan itu rusak. Bukan taat karena memang ada kecintaan, kedekatan. Cuma takut ada hubungan dan personal dengan orang lain itu rusak. Program lingkungan gereja taat karena takut bisa sama gembala nggak enakan. Kalau nanti saya mau gembala nggak enakan, dia nggak suka. Iya kan? Jujur aja guys, saya gitu soalnya. Kita masih perlu dengan banyak pelanggaran, jujur aja. Saya juga paham kalau di dalam tugas pekerjaan itu direkam. Begitu di dalam sekolah, kadang itu memberikan tugas saja kepada siswa. Lagi PJJ kayak gini, terus tidur. Masih suka begitu. Tapi kalau ditanya sama kepala sekolah, aman. Cuma takut hubungan saya sama kepala sekolah rusak, maka saya mentaati peraturan dari sekolah. Bukan karena saya mengasihi para murid saya, enggak. Kadang masih suka begitu. Saya jujur. Dan yang ketiga, ketaatan karena internalization. Lupa memakai dari kota. Nah, ketaatan karena betul-betul sesuai dengan nilai intrinsik atau pola pikir yang dianut. Ya. Ini ketaatan karena hal itu, nilai atau pola pikir yang dianut. Nah, ketika pola pikir kita sudah diubahkan Tuhan, maka kita punya ketaatan itu berdasarkan cinta kan. Nah, ini sekarang bentuk ketaatan yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ketaatan kita seharusnya dibangun bukan sekedar takut sanksi, takut gak masuk surga. Malah saya taat karena saya takut gak masuk surga, gak ada punya rumah di surga. Bukan itu. Jangan berpikir bahwa kita taat cuma pengen punya surga. Taat karena takut hubungan rusak. Mereka kita taat karena kita sangat benar-benar mencintai Tuhan yang mengubahkan pola pikir kita sehingga apapun yang terjadi membuat kita tetap taat dan percaya kepada Tuhan. Itu yang perlu kita taat. Jadi Bapak Ibu sendiri mau belajar taat, amin. 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 Amin.
Mudah ya. Setiap hamba Tuhan pun tidak lepas dari namanya kesalahan. Ada pelanggaran, ada peraturan, masih banyak. Tapi kita mau saling mengingatkan sebagai keluarga kerajaan. Kalau kita lihat mulai, oh ini dari peraturan gereja kita, ayo kembali lagi, ayo kita bangkit lagi. Jangan nggak enakan gitu. Kritik yang membangun itu lebih baik ketimbang kita manut-manut tapi merusak. Kita berani mengkritik sesuatu yang mendatangkan hal yang baik, pahit di awal tapi membuahkan hasil yang manis di akhir. Jadi saling mengingatkan satu sama lain. Jadi jangan alergi ya. Kalau ada orang yang mengkritik kita, maka tidak taatan kita, ada sesuatu hal yang perlu kita bereskan dalam hidup kita. Berani membuka hati. Oke, apa yang kurang? Apa yang perlu saya rubah? Nah itu yang perlu diingat. Next, yang terakhir, kita harus pahami diri kita. Ketaatan kita itu berdasarkan status kita yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Apa status kita? Garam dan terang dunia. Status kita. Maka kita jangan alergi lagi melihat orang lain di luar sana, takut untuk menjadi garam. Kita berbeda dengan dunia ini, maka kita tidak perlu. Tuhan bilang kamu jadi terang garam dan terang dunia. Artinya menjadi berkat bagi orang lain, bagi mereka yang nggak pernah dengar Tuhan dan mengasihi cinta kasih Tuhan. Jangan alergi sama mereka, jangan takut sama mereka. Kita jadi garam dan terang dunia loh. Ketika kita lihat pemerintahan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, tidak sesuai dengan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, kita berani menjadi garam dan terang dunia, menyuarakan sesuatu hal yang tidak adil. Udah itu urusan pemerintahan dunia, kita kan pemerintahan surga. Jangan. Yeremia bilang ketika kita berada di suatu tempat, kita doakan tempat itu. Kalau tempat itu diberkati, kita pun diberkati. Maka ketika kita berada di Indonesia, doakan Indonesia menjadi garam dan terang dunia. Agar apa? Indonesia diberkati, kita pun mendapatkan hasil yang sama, berarti dari hasil yang ada. Amin. Itu. Yang kedua, pahami bahwa kita adalah sebagai anak-anak Allah. Kita tadi itu anak-anak durhaka, kita itu anak-anak iblis. Tapi karena penebusan Tuhan menarik kita menjadi anak-anak Allah. Pahami status kita itu, sehingga ketaatan kita itu benar-benar kita tahu status saya taat, saya cinta. Yang terakhir, status sebagai hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan orang yang cuma ngomong di depan sini. Kita semua hamba Tuhan. Saya, Bapak, Ibu, Saudara, semua teman-teman di sini semua hamba Tuhan. Bukan di dalam Kolose 3 ayat 24. Sangat jelas karena kita semua hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu cuma jangan disempitkan. Oh, dia yang memberitakan firman. Oh, hamba Tuhan itu dia yang berdiri di ujung itu menerima tamu. Oh, hamba Tuhan itu dia yang main musik. Oh, hamba Tuhan itu yang mereka di gereja. Enggak. Dimanapun kita berada, kita adalah hamba Tuhan. Ketika kita menyadari status kita akan mengikuti perintah Tuhan dengan penuh kasih. Bukan sekedar takut-takutan lagi. Amin. Ini yang terakhir, yang sangat terakhir. Ketaatan sebagai bentuk kasih seharusnya dapat menjadikan setiap kita menjadi pribadi yang bukan sekedar takut akan kehilangan surga. Melainkan taat karena menyadari bahwa kasih dan cinta Allah yang begitu besar yang mengarahkan diri kita untuk dapat patuh dan taat pada perintahnya. Amin. Kasih dan cinta Allah yang mengarahkan kita untuk dapat patuh. Maka tinggallah di dalam kasih itu. Tinggallah di dalam. Sehingga kita bisa mengasihi Tuhan dan menaati perintah. Saya nak memanusia. Ini yang seharusnya tertanam dalam pikiran kita. Kita mau mendengarkan ini, kita mau benar-benar dibersihkan kita. Pola hidup kita benar-benar dipulihkan. Karena ketika kita punya hati yang bersih, jiwa yang bersih, pikiran yang bersih, tinggal kita pun sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita.
Angkat lagu yang terakhir itu lagu sangat bagus sekali, liriknya Dalam Kota Beserta. Coba resapi setiap lagu yang ada itu. Jadikan itu doa kita bahwa cuma Tuhan yang mampu menguatkan kita, nggak ada yang mampu. Kita nggak sanggup, cuma Tuhan. Menyelesaikan masalah, berjalan bersama dengan Engkau.
Mungkin mereka punya beban, ada kegelisahan, ketakutan, ada kecemasan, ada kebimbangan Bapak. Tapi kami mau datang Tuhan. Kami tidak mau dikuasai oleh ketakutan, tidak mau dikuasai oleh kekhawatiran, tidak mau dikuasai oleh kebimbangan. Tapi kami mau datang dan percaya bahwa Tuhan kami yang sama, yang dulu dapat membawa Daniel keluar dari gua singa, yang dapat membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan yang sama yang dapat mengeluarkan kami dari persoalan hidup kami. Terima kasih, terima kasih Bapak. Ajar kami terus untuk berjalan dalam naungan-Mu. Kita ambil waktu sejenak, teduhkan hati kita, teduhkan pikiran kita. Kau mau berteriak kepada Tuhan, teriaklah, Dia hadir di sini. Kalau menangis, menangislah karena Dia hadir di sini. Yakinlah bahwa Dia ada kita hari ini. Terima kasih Bapak. Tak besertaku, Jadikan ini doa. ku tak mau berjalan, ku lalu Tuhan, terimalah dengan kasih-Mu. Biarkan firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, sehingga kami bisa melakukannya dalam hidup kami. Biarkan Roh Kudus terus mengingatkan kami sebagai penghibur dan penolong dalam hidup kami, sebagai penasehat kami, dan kami terus berjalan dalam kepatuhan dan ketaatan karena cinta kami kepada-Mu. Berkati Bapak Gembala kami tempat ini, kuatkan dia, hendak sebagai seorang pemimpin, ini tahu bahwa itu berat, tapi Engkau akan berikan kekuatan seperti yang Kau berikan kepada Musa, pada Yosua. Pemimpinan itu hadir Tuhan untuk memimpin umat-Mu, mengenal Tuhan, mengerti akan firman-Mu, belajar dan mau dididik. Berkati dia dengan roh kepemimpinan itu Tuhan. Ajar dia terus untuk terus berharap kepada-Mu. Setiap pengurus yang ada juga berdoa, setiap apapun kegiatan yang ada di gereja ini Tuhan, Engkau berkati. Bahkan setiap kegiatan untuk meneliti firman-Mu Bapak, jadikan itu alat untuk kami lebih dekat lagi dengan Engkau, mengubahkan pikiran kami, terjadi transformasi, perubahan baik dalam hati kami dan juga pikiran kami, sehingga perbuatan kami seturut dengan kehendak. Berkati jemaat Tuhan di tempat ini Bapak. Mereka datang dengan berbagai macam hal yang mereka sedang alami. Mungkin ada masalah dalam hati mereka yang tidak sanggup mereka ungkapkan, tapi Kau tahu Tuhan.
banyak hal yang mereka butuhkan. Tapi akhir-akhir ini banyak terjadi kegelisahan, kekhawatiran. Tuhan Engkau yang tahu, Engkau yang kuatkan mereka. Anak-anak muda yang saat ini bingung dengan masa depan mereka, bingung dengan potensi mereka, bingung dengan bakat mereka. Bapa memberikan hikmat marifat pada mereka agar mereka menjadi anak-anak muda yang luar biasa, jadi anak-anak panah di tangan pahlawan yang terus maju tanpa ketakutan, maju tanpa keraguan, maju dengan penuh semangat muda yang luar biasa. Berkati juga untuk semua orang-orang tua di tempat ini, Bapak. Semua pasangan suami istri di tempat ini Kau berkati. Berkati dalam seluruh kebutuhan mereka, yang mencari pasangan juga Kau berkati. Semuanya Kau berkati. Dalam nama-Mu berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Pemulihan bagi Tuhan. Puji Tuhan, saudara diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Terima kasih buat hamba-Nya yang sudah menjadi berkat pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saat kita akan memberikan korban persembahan. Namun sebelumnya mari kita satu hati kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang datang mengingatkan kami kembali tentang ketaatan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu, dan biarlah itu kami bisa lakukan, kami praktekkan karena anugerah-Mu yang besar atas kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat, balas berkat berlipat kali ganda, hikmat kewahyuan lebih lagi Tuhan tambah-tambahkan atas kehidupan hamba-Mu. Segala rencana masa depan yang terbaik Tuhan sediakan. Kami mengucap syukur Tuhan, dan tiba saat kami akan memberikan korban persembahan. Berkati tangan-tangan yang memberikan, bahkan yang belum sempat memberikan juga Tuhan memberkati, balaskan berkat berlipat kali ganda ke setiap umat-Mu Tuhan yang terus menabur pekerjaan Tuhan, setiap usaha mata pencarian pekerjaan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati untuk kami memberi di dalam nama Yesus. Haleluya. Kami siap untuk memberi bersama, katakan amin. Berasal dari Poso. Selamat datang, selamat beribadah Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya ibadah kembali akan diadakan di minggu yang akan datang, minggu ketiga, nanti akan dilayani dari Geraha Pena jam 9:30 pagi di tempat ini. Kembali kita diundang untuk sama-sama datang beribadah. Konsel hari Selasa jam 7 malam masih online via Skype. Bagi Bapak Ibu yang masih rindu untuk bergabung, dipersilakan menghubungi Bapak Gembala. Kembali doa malam bersama, pengerja wajib untuk berdoa bersama. Sudah mendengar kebenaran firman Tuhan tadi yang mengingatkan, jangan berdoa cuma karena takut
takut sanksi. Berdoa karena ada kerinduan dari hati untuk berjumpa, bersekutu dengan Tuhan. Lewat Skype juga jam 7 malam. Ada tambahan Bapak Gembala? Dipersilakan. Oke, baik, shalom. Puji Tuhan, hari ini kita diberi anugerah ibadah. Ada beberapa yang izin karena ada kegiatan dan tidak bisa hadir, dan sebagian yang masih karena umur dan PSBB tidak bisa hadir. Hanya tambahan saja, saudara sudah dengar firman tadi, dan saya rasa saya berdoa firman itu benar-benar dipahami dan bisa menjadi dasar kita melangkah ke depan. Oleh karena itu ada grup yang saya buat untuk konser. Akan ada format yang agak berubah karena melihat kondisi dan situasi, sehingga saya sudah menjelaskan ada beberapa orang yang saya pilih sebagai mentor di grup, karena grup kita terlalu banyak orang sehingga dengan waktu yang terbatas, karena bagaimanapun kan Skype memakan paket saudara, uang saudara, dan saudara saya tahu kondisi keuangannya tidak terlalu baik. Oleh karena itu, untuk menghemat keuangan dan juga efisiensi, akan ada kelompok-kelompok yang dibuat dan sudah dibuat dengan jumlah 4 orang, supaya sharingnya lebih dalam dan juga bisa belajar lebih dalam, sehingga akan dirinya antara konser dengan yang namanya pemulihan. Kebetulan hari Selasa ini akan dimulai. Seharusnya saya memimpin, tetapi karena saya ada kuliah tambahan, jadi saudara akan mulai hari Selasa. Saya memantau tetap, kamera saya akan terlalu hidup ya, sehingga saya dapat laporan nanti dan saya menindaklanjuti. Jadi mohon dengan sangat, karena dasar kasih tadi, saya menganjurkan, saya mengajak saudara sungguh-sungguh terlibat di dalamnya. Itu untuk kebaikan saudara. Kelihatan sederhana, tetapi saya meminta, saya mengajak dengan sangat saudara benar-benar mengambil bagian di dalamnya, karena itu penting. Karena dasar kasih kepada Tuhan, jangan karena takut saya memberi sanksi, jangan takut saya tidak menjatuhkan saudara. Aturan tetap aturan, saya tetap fokus kepada kesepakatan bersama, SOP yang ada. Tetapi saya rindu lebih daripada aturan saudara mengalami pertumbuhan. Oleh karena saya mohon untuk orang yang saya sudah tentukan untuk pimpin dengan segenap hati, dan saya percaya hasilnya akan sangat-sangat baik buat kita. Karena bagaimanapun kondisi COVID ini nggak bisa dipungkiri, kita nggak tahu sampai kapan. Dan saya melihat banyak orang imannya runtuh dari gereja lain tentunya. Tanya saya setiap hari, saya dari pagi sampai malam layani orang lain. Setiap hari, tidak pernah tidak. Dari pagi sampai malam, kadang saya begadang, tidur jam 4, hanya karena layani orang. Dan itu adalah di situ saya melihat kalau orang lain bisa dilayani begitu, betapa harus kita fokus melayani jemaat kita supaya imannya tidak goncang di momen ini. Jadi ambil bagian di dalamnya. Yang ikut doa, saya puji Tuhan sudah mulai bertambah. Yang setia, tetaplah setia. Yang belum, dengan kasih dari Tuhan saya ajak, marilah mulai. Waktu kita tidak banyak. Itu saja tambahan, kiranya menjadi perenungan buat kita. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, semoga tambahan menjadi perhatian untuk kita semua. Dan Yesus memberkati. Tiba saat kita akan tutup ibadah kita pada siang hari ini, saya minta semua bangkit berdiri. I
kembalikan kepada Allah kami yang hidup, Yesus Kristus, yang terbukti kasih-Nya atas hidup kami. Dan secara khusus kami bersyukur untuk firman yang telah kami dengar. Berkatilah hamba-Mu, Evangelis Fendi, ya Tuhan. Perluaslah jangkauan pelayanannya. Berikanlah kekuatan, bukakan jalan dalam segala yang diperlukannya. Dan pakai lebih lagi sehingga dia terus menerus menjadi berkat bagi banyak orang. Masa depannya jodoh dan segala yang terbaik kami tahu Tuhan sediakan. Dan berkati kami sebagai jemaat-Mu sehingga kami juga memahami firman yang telah disampaikan, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkati bangsa kami, sertai pimpinan kami, presiden kami, jajarannya dan semua yang ambil bagian di dalam berjalannya pemerintahan bangsa kami Indonesia. Tolong bangsa kami untuk bisa mengenal Engkau, dan bahwa bangsa ini dapat mengenal Engkau melalui pandemi yang ada ya Tuhan. Yang terbaik daripada-Mu Tuhan curahkan atas bangsa kami. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami yang tidak hadir. Kalau ada yang sakit, Tuhan pulihkan. Kalau ada yang alami beban berat, Tuhan memberi kelegaan. Kalau ada yang bimbang dan ragu, Tuhan memberikan kekuatan iman. Kami percaya jemaat-Mu dipelihara oleh Tuhan. Dan sebelum kami akhiri pada kami dan pulang, kami juga berdoa buat makanan yang telah tersedia. Tuhan memberkati tangan-tangan yang telah mempersiapkannya. Tuhan menguruskan makanan ini menjadi kesehatan bagi tubuh jemaat-Mu, sehingga mereka semakin melalui tubuh itu memuliakan Engkau. Marilah saudara arahkan hatinya kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang lebih dulu mengasihi saudara dan saya di dalam Kristus Yesus anaknya yang tunggal, dan memberi Roh-Nya yang kudus untuk menopang dan menyertai saudara dan saya dari hari ini sampai kekal, membawa saudara menjadi taat karena kasih kepadanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, saudara menjadi umat Tuhan yang berkenan kepadanya. Di dalam nama Yesus. Haleluya, bersama katakan amin.